Ketika manusia menjadi semakin terstruktur dan modern, masalah yang membuat stres dan tekanan batin pun menjadi semakin kompleks. Sekarang kita tidak lagi menjumpai serigala kecuali di kebun binatang. Menemui serigala di kebun binatang tidak lagi membuat tubuh kita itu stres. Makanan pun ada berlimpah, kita tidak lagi perlu berburu untuk menyantap ayam goreng. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Kebudayaan memang berkembang, tapi respon tubuh dalam menghadapi stres dan tekanan tetap sama. Manusia modern merasakan stres karena pekerjaan, pendidikan, hubungan interpersonal, keuangan, kehilangan, sakit karena penyakit, dan banyak hal lainnya. Kalau dahulu itu bisa memukul serigala atau lari darinya. Kalau saat ini kita tidak mungkin memukul bos yang memberi deadline pekerjaan tiba-tiba atau guru yang memberi tugas yang sangat banyak. Kalau dulu juga bisa lari dari kawanan serigala, saat ini kita tidak mungkin lari dari tanggung jawab pekerjaan. Respon tubuh masih sama, tapi sistem sosial saat ini tidak memungkinkan untuk kita melakukannya. Stres yang berkepanjangan dan tidak diselesaikan membuat tubuh terus bereaksi. Hormon stres terus meningkat, denyut jantung selalu cepat, nafas selalu dangkal, serta tangan dan kaki yang siap untuk bertindak. Seakan selalu ada ancaman. Stres yang berkepanjangan serta tidak adanya waktu bagi tubuh untuk kembali ke keadaan aman dapat menjadi faktor resiko untuk depresi. Nah, ini berbahaya sekali jika tidak disadari. Kami mengajak panjenengan bermeditasi dengan pusaka ini. Mendengarkan lantunan suara dan visual dari videonya, barangkali tekanan batin atas keadaan sedikit terkurangi. Untuk itu panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya nampak gagah dan birawa. Ladrang capu gaya Surakarta berbahan kayu trembalu lawasan. Seratnya nginden semakin menambah keindahan warangkanya. Pendoknya bunton bahan tembaga cukit sepuh silih asih. Dan secara keseluruhan ia begitu tuntut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Lot 13, Dapur Sengkelat, Pamor Wus Wutah atau Beras Wutah, Tangguh Cirebon era Sultan Agung. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar 6 juta rupiah. Dapur Sengkelat itu ibarat Semar. Sosok Punukawan yang merupakan hasil modifikasi Sunan Kalijaga dan tidak ditemukan dalam cerita Ramayana maupun Mahabharata. Sosok itu yang bisa merangkum seluruhnya. Ia dewa sekaligus wong cilik. Jika ditarik garis lurus, Semar bagaikan garis melingkar. Di atas sebagai dewa, di bawah sebagai wong cilik. Sengklat adalah simbol perjuangan bersama wong cilik. Wong cilik itu adalah istilah bahasa Jawa yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara literal berarti orang kecil. Istilah ini tentu bukan secara fisik, tetapi merupakan bahasa kiasan untuk menggambarkan kaum ekonomi yang lemah atau orang-orang yang berpendapatan rendah, bekerja di sektor informal, dan mungkin juga tidak sempat mengenyam pendidikan dengan tingkat yang lebih bagus. Namun mereka harus tetap bekerja untuk mempertahankan hidup mereka, untuk menghidupi keluarga hingga mempertahankan agar dapur tetap berasap. Tuntutan hidup tersebut membuat mereka harus mau bekerja sesuai dengan kemampuan apapun yang mereka miliki. Cap sebagai wong cilik bukan sebagai alasan ongklak-angklik atau bermas-malasan yang santai. Nasib seseorang itu memang ditentukan bukan semata-mata karena nasab atau keturunan atau silsilah keluarga, melainkan oleh kasab, usaha, dan prestasi kerja. Seperti catur pion, walaupun paling kecil langkahnya, namun tidak pernah mundur, akan terus maju berjuang. Ini adalah karakter sesungguhnya dari wong cilik.
Dan jika wong cilik merupakan representasi dari rakyat, maka sebagai pemimpin yang harus diingat adalah suara rakyat adalah juga suara Tuhan. Pamor pusaka ini ialah pamor beras wutah yang cukup penuh, hampir merata di seluruh bilahnya. Disebut demikian karena gambaran pamor yang ada menyerupai beras yang tumpah tercecer. Namun jika kita renungkan bersama, sebutir beras akan memiliki sebuah cerita tersendiri yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran hidup. Semua memang dimulai dari tanaman padi yang dipanen oleh para petani setelah menguning dan dipukuli ke sebuah papan agar bulir-bulir padi itu bisa jatuh atau rontok dan dikumpulkan. Bulir-bulir padi yang rontok tersebut akan dibawa dan ditaruh ke dalam sebuah lesung untuk sekali lagi dipukuli oleh alu-alu. Bulir-bulir padi ini akan lepas dari kulitnya dan akan berubah menjadi butir-butir beras. Setelah itu semua itu akan dikumpulkan, dikarungi dan dijual sebagai beras yang siap dimasak. Mari sejenak kita bayangkan jika beras itu adalah jati diri kita masing-masing. Dimulai dari awal pertumbuhan, pada saatnya akan menguning sampai matang dengan seiringnya waktu. Pematangan ini pun tergantung dari kondisi tanah, yang bisa kita artikan kondisi lingkungan di mana kita tumbuh. Namun satu hal yang pasti, jika memang bibit padi itu adalah bibit unggul, maka ia pun akan tumbuh dengan baik. Setelah matang, maka kepribadian beras itu diuji, dibanting dari batang utamanya seperti saat sebagai taruna atau sebagai seorang individu. Dilepas untuk merantau di dunia nyata. Setelah bulir-bulir padi itu lepas dari sekamnya, semua karakter sesungguhnya dan apapun yang menutupi jati diri kita yang sebenarnya akan terkupas dan menunjukkan apa buah atau inti yang sebenarnya. Mudah-mudahan filsafat dalam pusaka ini menggerakkan hati kita untuk membersamainya, merawat serta menjalani hidup sesuai dengan pesan-pesan yang ada di sasmitanya. Matur nuwun dan salam tutur hati.